Assalamualaikum Sobat Panderan, kembali lagi sama saya Akmal. Nah, oke guys, jadi kan hari kemarin itu kami itu dikasih tugas nih, tugas keluarga negara. Nah, jadi hari ini kami mau bicara nih tentang yang namanya demokrasi. Nah, kali ini saya mendatangkan bintang tamu yang sungguh luar biasa nih, Udin. Gimana kabarnya, Din? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udin ini adalah salah satu influencer ikan gapi-gapi ya guys, sedikit informasi. Dan dia juga adalah salah satu waliul lokal 22B. Nah, jadi langsung aja nih Din. Nah, Din, menurut Din sendiri demokrasi itu apa, Din? Dan demokrasi di Indonesia itu gimana sih, Din? Terima kasih. Langsung saja saya jawab. Ya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam pengurusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan. Penerapan demokrasi Pancasila jelas tapi sesuai dengan Apa? karakter segenap bangsa Indonesia, di mana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Demokrasi di Indonesia berjalan yaitu dengan salah satunya dengan cara pemilihan umum yang dilakukan untuk pemilihan. Itu ya, Din? Ya. Oh, berarti demokrasi itu adalah kebebasan hak para warga. Ya. Dan demokrasi itu lebih mengasaskan yang namanya apa sih tadi kata Udin? Oh ya, musyawarah ya. Oke, jadi gitu ya demokrasi ya guys ya. Nah, Din, tadi kan Udin juga ada bilang bahwasanya demokrasi itu tentang masyarakat. Nah, jadi ini mau tahu nih, Din, pengertian warna negara menurut demokrasi itu apa sih, Din? Kan Udin tadi udah bilang tuh warga negara tuh dalam demokrasi bermusyawarah. Jadi warga negara dalam demokrasi itu apa sih? Langsung saja saya jawab. Warga negara adalah yang secara aktif yang mengambil bagian dalam kegiatan demokrasi Demokrasi. atau Oke. sebagai pelaku tunah. Oh, berarti negara itu ya. Terus dia bertempat di situ dan bagian dari masyarakat itu ya. Ya, Terus juga warna negara tadi kata Ulin itu apa? Memiliki hak untuk bermusyawarah. Ya? Nah, itu masuk akal. Terus, nah, di Indonesia itu kan demokrasi masyarakat tadi. Aku nih pernah dengar dia ada namanya masyarakat madani, Din. Pernah dengar deh masyarakat madani? Aku tuh dengar pernah tuh waktu bakal Smart belajar masyarakat madani. Nah, aku lupa masyarakat madani itu apa. Masih ingat nggak? Insyaallah. Nah, bisa ingatkan aku dia apa masyarakat madani itu? Masyarakat madani adalah sistem sosial yang sungguh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat.
komponen lain dari apa? Dari masyarakat Madani ini adalah masyarakat yang beradab, ada apa? Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu. Kenapa? Itu awalnya itu pengetahuan dan apa dan teknologi. Ya. Oh, jadi itulah deh. Oke. Terus dia masyarakat Madani itu berarti masyarakat kota aja kah atau masyarakat desa juga Madani? Ada nggak sih karakteristik dari masyarakat Madani itu nih? Ada lah. Apa jadi? Yang pertama kan apa? Satu, artinya punya apa? Kan apa? Keberagaman. Yang kedua, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, toleransi yang tinggi. Nah, itu adalah salah satunya. Oh, jadi gitu ya guys. Jadi masyarakat Madani itu bukan gue orang kota, gue masyarakat Madani, bukan gitu. Cuman masyarakat Madani itu seperti yang udah dibilang, ada toleransi, keberagaman, serta sikap paling peduli. Nah itu. Jadi lo yang sok keren, sok apa, yang sok Madani itu nggak toleransi. Oke. Nah, itu kan tadi masyarakat Madani. Nah, jadi terus bicara tentang keberagaman ya. Kan keberagaman ini sesuatu yang susah karena khususnya ini di Indonesia ini keberagaman itu apalagi sebuah negara demokratis kan tentang berkaitan dengan agama nih. Jadi di sini aku juga mau bilang ke kalian, aku ini kan agama Islam, jadi aku mau menjelaskan hubungan Islam dengan demokrasi itu gimana. Jadi kan ya, kalau dilihat dari sejarah sharing kita ya. Nah, masalahnya tadi di masyarakat Madani ada bilang keberagaman. Nah, jadi makanya nih, aku mau bilang nih, kalau Islam dengan demokrasi dan masyarakat Madani itu gimana sih? Nah, jadi kan sejarahnya adalah kalau dilihat dari sejarah, memang sebagian besar kehalifan itu berbentuk al-mulk, kerajaan. Terus gimana Islam dengan demokrasi? Apakah Islam berkaitan dengan bertentangan atau tidak sih? Nah, menurut aku pribadi sih, karena di Islam kan nggak ada tuh dijelaskan bahwasanya pemerintahan harus seperti ini. Oh, nggak ada. Jadi kalau menurut aku sih nggak bertentangan. Jadi Islam dengan demokrasi itu cocok-cocok saja. Karena agama Islam itu mencakup seluruhnya dan demokrasi itu terkait juga. Bahkan kalau dilihat lagi pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad dan Rasulullah Rasul itu lebih berbasis demokrasi loh. Seperti halnya ketika perang, Nabi mau mendengarkan saran-saran dari para sahabat melakukan musyawarah. Nah itu kan bentuk demokrasi ya tadi ya. Tadi demokrasi itu yang mau bermusyawarah kan. Nah jadi kayaknya gitu sih. Nah terus juga sebelumnya Udin ada yang mau nanya nggak sama aku? Saya pas Alona masih apa dengan apa itu apa itu apa ya apa daerah kita Otonomi daerah. apa sih Otonomi daerah itu apa ya? Oh ya, kan di Indonesia ini kan beragam nih. Ada pernah dengar otonomi daerah itu yang ingat lah, kayak negara ada beberapa kota istimewa nama otonomi daerah. Seperti kayak Aceh kan tuh otonomi daerah kan, kalau nggak salah seluruh pengaturan itu kan di apa sih namanya? Nah ya diurus sendiri oleh daerah. Nah jadi menurutku otonomi daerah itu segala sesuatu hak, wewenang dan kewajiban daerah terhadap wilayahnya sendiri. Nah dan juga kepentingan masyarakatnya itu. Nah itu, jadi negara memberikan kebebasan kepada suatu wilayah untuk mengurusi hak-haknya mereka, habis itu kepentingan warga masyarakat sekitarnya. Jadi seperti itu otonomi daerah.
pengurusan sendiri dalam suatu daerah. Ada lagi? Ah, bagaimana aja anti-fisik apa tata tata apa pemerintah yang baik tuh Mas? Pemerintah yang baik. Oke ya, dari aku pernah baca itu dulu, ada beberapa prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintah itu ada yang namanya transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan. Transparansi kan kayak plastik transparan, berarti kan tembus tuh pandang kelihatan. Jadi seperti itu. Salah satunya adalah transparansi. Transparansi itu ketika pemerintah menampilkan transparansi ke media, kepada masyarakat, kepada masyarakat melalui media, apa yang mereka lakukan, rapat, diskusi sidang. Nah itu mereka transparansi program-program yang mereka rancang terus disampaikan. Nah itu transparansi. Terus ada yang namanya juga partisipasi. Jadi setelah transparansi ada yang namanya partisipasi dari pemerintah. Partisipasi itu apa? Partisipasi itu ikut serta dia. Jadi pemerintah itu harus ikut serta, bukan cuma aku mau ini kamu gawi, kamu yang kerjakan. Enggak. Pemerintah harus ikut turun, entah mau dari bantuan dana atau turun survei langsung melihat keadaan. Jadi pemerintah harus seperti itu salah satunya. Contoh partisipasi pemerintah yang baik adalah mungkin memberikan bantuan bantuan sosial kepada masyarakat, atau juga bisa memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu hal yang lain. Terus yang terakhir ada yang nama akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa? Nah jadi kan pemerintah itu kan di awal mereka program kerja, aku mau ini. Nah itu bisa nggak mereka kerjakan? Nah akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban mereka. Jadi mereka harus tanggung jawab nih. Mereka udah jadi pemimpin nih. Terus mereka bilang janjinya di awal ketika saya terpilih saya akan memberikan mahasiswa jatah beasiswa gratis 200 juta. Itu kebanyakan. Senyum lah. Nah atau setiap mahasiswa diberikan iPhone. Nah itu kan janji itu. Ketika dia terpilih, nah nanti pas di akhir dia harus tanggung jawab tuh. Terrealisasi nggak? Dapat nggak apa iPhone? Lu dapat nggak 200 juta? Nah betul, itu harus tanggung jawab itu di akhir. Jadi akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban yang mana biasanya dilakukan di laporan pertanggungjawaban. Nah gitu. Contohnya ya, contoh sekitaran kita nih, supaya lu Udin nggak bingung. Ya. Contohnya HMJ gitu. HMJ itu kan salah satu organisasi yang sifatnya tuh memiripi sebuah pemerintah. Jadi HMJ yang baik itu gimana? Pertama HMJ yang baik itu adalah HMJ yang transpirasi. Kan HMJ menyampaikan tuh biasanya kan ada lihat lo Din, HMJ tuh di IG HMJ menampilkan storygramnya itu video yang kegiatan-kegiatan mereka. Nah itu salah satu bentuk transpirasi mereka. Entah sedang mereka rapat bulanan atau mereka kegiatan ini, kegiatan itu kan transpirasi HMJ tuh. Terus partisipasi HMJ itu gimana? Contohnya ketika kemarin ada Bapak Abdul Somad tuh nyuruh ganti tulisan yang salah. Nah itu akan menjadi partisipasi HMJ bidang sosgam, sosial keagamaan, untuk mengatur turun ke lapangan, mengecek, mensurvei apakah memang benar salah, dan memang kalau salah maka pihak sosgam harus mengganti. Nah itu. Terus yang terakhir, akuntabilitas dari pihak AMJ adalah laporan pertanggungjawaban mereka di akhir periode mereka. Kamu deh? Paham. Oke, terima kasih. Ini luar biasa nih, kita bintang tamu kita kali ini kan, wali dari kelas lokal 22B ini.